Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk dapat memahami konsep kesetimbangan dinamis, terlebih dahulu kita harus memahami jenis-jenis reaksi berdasarkan arahnya. Reaksi berdasarkan arahnya terbagi menjadi dua, yaitu reaksi searah atau reaksi irreversibel dan reaksi dua arah atau reaksi reversibel. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, reaksi satu arah atau reaksi irreversibel. Pada reaksi ini, produk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan. Contohnya, ketika kita membakar suatu kertas, kemudian kertas akan berubah menjadi abu. Lalu, apakah abu dapat berubah kembali menjadi kertas? Tentu saja tidak. Dalam penulisan persamaan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan menggunakan tanda panah satu arah. Contohnya pada reaksi berikut ini. Dalam reaksi ini dihubungkan dengan tanda panah satu arah yang menunjukkan bahwa natrium klorida dan air tidak dapat diubah kembali menjadi natrium hidroksida dan asam klorida. Reaksi yang berikutnya yaitu reaksi yang berlangsung secara dua arah atau reaksi reversibel. Pada reaksi ini, produk yang terbentuk dapat kembali membentuk reaktannya. Contohnya, ketika kita membuat es batu, kita membutuhkan air, kemudian air ini kita bekukan dalam lemari es, maka akan terbentuklah sebongkah es batu. Kemudian, es batu yang sudah terbentuk ini kita simpan dalam ruangan terbuka. Apakah yang akan terjadi? Ya, benar sekali. Es batu ini akan mencair. Artinya, produk yang terbentuk dapat kembali membentuk reaktannya. Dalam penulisan persamaan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan menggunakan tanda panah dua arah. Contohnya pada reaksi pembentukan amonia. Dalam persamaan reaksi ini menggunakan tanda panah dua arah yang menunjukkan bahwa reaksinya merupakan reaksi reversibel atau reaksi yang dapat balik. Sehingga gas amonia yang terbentuk dapat terurai kembali menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen. Selanjutnya, untuk memahami konsep kesetimbangan dinamis, perhatikan ilustrasi penguapan air dalam wadah tertutup berikut ini. Bila air dipanaskan dalam wadah tertutup, lama-kelamaan molekul air akan menguap menjadi uap air. Dengan laju reaksi kita misalkan V1. Dan persamaan reaksi yang terjadi yaitu seperti ini. H2O liquid berubah menjadi H2O gas. Karena berlangsung dalam wadah tertutup, sebelum airnya sempat habis, uap air akan mengalami kejenuhan sehingga akan jatuh kembali membentuk embun. Kita misalkan laju reaksinya dengan V2 dan persamaan reaksi yang terbentuk yaitu seperti ini. H2O gas berubah menjadi H2O liquid. Kedua reaksi yang terbentuk yaitu reaksi penguapan dan reaksi pengembunan berlangsung secara terus-menerus dan bersamaan. Pada awalnya, laju reaksi penguapan lebih besar dari laju reaksi pengembunan. Namun, setelah mencapai kondisi tertentu, laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis. Sehingga reaksi yang terjadi dapat dituliskan seperti ini. Menggunakan tanda panah dua arah karena reaksi yang berlangsung secara dua arah atau reaksinya reaksi reversibel.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseimbangan dinamis merupakan keadaan di mana reaksi berlangsung secara terus-menerus dalam dua arah yang berlawanan, dan laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Berdasarkan ilustrasi yang sebelumnya, kita dapat mengetahui ciri-ciri dari keseimbangan dinamis. Yang pertama, reaksi hanya terjadi pada sistem tertutup pada suhu dan tekanan tetap. Yang kedua, reaksi bersifat dua arah dan terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga, laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Yang keempat, tidak terjadi perubahan secara makroskopis atau perubahan yang dapat dilihat dengan kasat mata. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis keseimbangan dinamis berdasarkan wujud zat-zatnya. Keseimbangan yang pertama yaitu keseimbangan homogen. Keseimbangan homogen merupakan keseimbangan yang berlaku untuk reaksi yang semua zatnya berfasa sama. Contohnya, reaksi pembentukan amonia. Seluruh zat yang terlibat dalam reaksi ini berfasa sama, yaitu berupa gas. Selanjutnya yaitu keseimbangan heterogen. Keseimbangan heterogen merupakan keseimbangan yang berlaku untuk reaksi yang melibatkan reaktan dan produknya berfasa berbeda. Contohnya yaitu reaksi penguraian kalsium karbonat. Di sini, kalsium karbonat dan kalsium oksida berfasa solid, sedangkan gas karbon dioksida berfasa gas. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.